Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang PowerPoint kami yang berjudul Demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Sebelum kami mempresentasikan PowerPoint kami, ada baiknya saya sendiri memperkenalkan anggota kami. Yang pertama yaitu ada Dian Palupi, saya sendiri Febi Landari, Karan Sebrian, Nishyati, Risma Dwipa, Siti Fatona, dan Alfredo. Baiklah, penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh anggota kami. Jadi, demokrasi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan nilai Pancasila. Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila. Kemudian, definisi dari demokrasi Pancasila adalah suatu pemerintahan yang berasaskan atau bersendikan demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila secara integrasi sebagai landasannya. Demokrasi Pancasila pada hakikatnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan bersama-sama menjawai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan demokrasi Pancasila mengandung aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama itu ada formal. Formal artinya paham demokrasi, menunjukkan cara partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah, yakni dengan menggunakan demokrasi perwakilan atau bisa dibilang indirect democracy. Yang kedua itu ada material. Material artinya paham demokrasi yang memberikan penegasan dan pengakuan bahwa manusia sebagai makhluk bumi mempunyai moral dan martabat yang sama. Yang ketiga itu ada normatif. Normatif artinya paham demokrasi yang berdasarkan pada norma-norma persatuan dan solidaritas serta keadilan. Yang keempat itu ada optatif. Optatif artinya paham demokrasi yang menitik beratkan pada tujuan atau keinginan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam negara hukum kesejahteraan. Dan yang kelima itu ada organisasi. Organisasi artinya menggambarkan perwujudan demokrasi dalam organisasi pemerintahan atau lembaga-lembaga negara dan organisasi kekuatan sosial politik serta organisasi kemasyarakatan dalam masyarakat negara. Dan yang terakhir itu ada semangat. Semangat itu artinya menekankan bahwa dalam demokrasi Pancasila dibutuhkan warga yang berkepribadian, berbudi pengerti, luhur, bersikap rasional, dan tekun dalam pengabdian. Nah, alasan diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi yang berlaku di Indonesia memiliki sifat yang kolektif yang telah menyatu atau membaur dalam pergaulan hidup rakyat Indonesia, sehingga tidak bisa dihilangkan sampai kapanpun. Dalam menjalankan sesuatu negara yang demokrasi, maka perlu sesuai dengan jati diri atau budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila merupakan cerminan jati diri bangsa Indonesia. Untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik dan lancar, demokrasi tersebut harus sesuai dan tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimanapun, Pancasila menjadi sumber hukum dari segala sumber hukum dari negara Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah kebebasan atau persamaan, yang biasa disebut dengan freedom or equality. Nah, yang kedua adalah kedaulatan rakyat atau people is sovereignty. Yang ketiga disebut juga dengan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab, di mana pemerintahan yang terbuka maksudnya terbuka ke rakyat dan juga bersifat bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang diambil. Selanjutnya yaitu ada demokrasi Pancasila memiliki isi berupa tujuan sendi pokok. Yaitu pertama, Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, Indonesia menganut sistem konstitusi nasional. 3. MPR pemegang kekuasaan tertinggi. Yang keempat, Presiden sebagai penyelenggaraan pemerintah tertinggi di bawah MPR. Yang kelima, yaitu pengawasan DPR.
Yang keenam, Menteri Negara sebagai pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi pemerintahan yang keduanya bisa dipakai di negara manapun. Dengan cara masing di Indonesia sendiri, demokrasi Pancasila sudah mendarah daging di setiap warganya. Karena demokrasi itu mencerminkan kehidupan bermasyarakat. Sistem demokrasi atau pemerintah liberal tidak akan cocok untuk diterapkan di Indonesia karena adat dan budaya negara Indonesia bertolak belakang dengan negara barat. NKRI harga mati. Demokrasi Pancasila harus dibudayakan kepada anak cucu kita. Makna demokrasi Pancasila bisa bermakna keikutsertaan rakyat, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan bernegara ditentukan peraturan perundang-undangan. Dalam demokrasi Pancasila, rakyat adalah subjek demokrasi, yaitu rakyat sebagai keseluruhan berhak itu serta aktif menentukan keinginan dan juga sebagai pelaksanaan dari keinginan itu. Keinginan rakyat tersebut disalurkan melalui lembaga perwakilan yang ada yang dibentuk melalui pemilihan umum. Baiklah, itulah penjelasan dan paparan dari PowerPoint kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan di komentar. Jika ada salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.